Tuh iye, surah bara antara Kalteng. Misi Pak, aduh, Mas Bapak Jaya. apa kabar nih Pak? Baik, Pak, alhamdulillah. Pak Kaban yang ganteng, sehat Pak? Siap, alhamdulillah sehat. Kita dari yang Tara ini Pak mau Ya, makasih. lagi rame nih soal Makasih. keuangan ini Sehat, Pak. alhamdulillah. Pak, Silakan. oke, terima kasih Pak. Sambil ngomong santai Pak ya? Ya, Nggak silakan. sibuk kan Pak ya? Enggak. Oke, siap Santai Pak. aja Tuh. kita. Ini kan kalau saya lihat-lihat ini Pak, Pak Nurbaya nih, Pak Nurbaya kan lagi rame soal keuangan Iya. segala macam ya kan. Nah, ini kan kita pas lagi berpikir, wih, asik nih Pak Julkardi kan cukup aktif nih di media sosial. Saya lihat mempromosikan soal bagaimana soal pajak nih. Oh, jadi kita berpikir, wih, gimana nih kalau Pak Kaban Kepala Bapeda, bisa nggak Bapak ngasih bahasa sederhana ke masyarakat? Pajak itu gimana sih maksudnya Pak? Baik. Pajak itu merupakan iuran wajib kita selaku masyarakat warga negara Indonesia Oke. yang hidup dan berusaha di Republik Indonesia. Ini wajib. Nah, untuk pajak daerah kita merupakan sumber penerimaan daerah yang kita gunakan untuk membangun Kabupaten Pulang Pisau khususnya ya. Iya. Oke. Berarti yang segala bangun jalan, bangun sekolah, bayar fasilitas kesehatan itu semua dari pajak itu Pak ya? Benar. Oke, Itu oke, karena oke. itu sumbernya penerimaan daerah lalu dikeluarkan dalam bentuk belanja. Pembangunan, infrastruktur, Oke. pelayanan gitu. Berarti masyarakat itu bayar pajak itu memang benar-benar ada manfaatnya Pak ya, bukan Benar. masuk ke kantong pribadi Pak ya? Benar. Dari masyarakat, kemudian akan dikembalikan manfaatnya kepada masyarakat. Oh, itu Sekarang juga kita permudah lagi layanan-layanan digital kita. oke. Jadi secara realisasinya cukup signifikan dan masyarakat juga mulai melakukan kewajibannya secara mudah. Jadi sekarang sudah seperti itu. Iya saya lihat sih Pak, kalau dulu kan ini Pulang Pisau gimana, kalau sekarang udah seru Pak, kafe sudah mulai banyak, jalan lampu-lampu itu nggak kalah dengan kabupaten lain. Saya lihat Pulang Pisau, berarti itu dari bukti dari pajak masyarakat itu Pak ya? Benar. Oke. Itu bentuk pengembalian uang pajak kepada masyarakat. Dan masyarakat sudah mulai merasakan juga Pak ya? Sudah menikmati. Sudah mulai menikmati. Pak, kalau setahu saya itu kan jenis-jenis pajak itu banyak tuh Pak. Iya. Nah kalau di Pulang Pisau ini Pak, yang paling berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah itu apa nih Pak? Potensi besar menyumbang terhadap pajak di Kabupaten Pulang Pisau ini memang satu objek pajak yang paling besar itu adalah BPHTB. BPHTB itu BPHTB ini adalah dari HGU perkebunan. perkebunan, oke. Ya, HGU perkebunan. Karena secara tarifnya cukup signifikan di Iya, Pulang iya, Pisau karena benar. potensinya banyak di Pulang Pisau. Ya. Kemudian juga dari MBLB, pajak mineral bukan logam dan Oke. batuan. Nah ini juga potensi di Pulang Pisau besar. besar, oke. Ya. Dan ini juga sudah berjalan. Dan kemudian juga dari pajak PBJT, makan minum, restoran, semua macam itu juga cukup menyumbang di Kabupaten Pulang Pisau. Ya. Pajak ini kan Pak, kayak apa ya? Gampang-gampang susah Pak. Ya. Iya kan Pak? Seninya banyak banget. Iya benar. Boleh cerita nggak Pak? Ada nggak tantangan yang dihadapi Bapeda nih Pak? Kalau di kabupaten lain sampai demo-demo segala macam. Kira-kira kalau di sini gimana tantangannya Pak? Ya, nah kalau tantangan yang terhadap kewajibannya, memang ada sedikit. Kita juga mengalami sedang menjalani perkara sengketa pajak. Oke. Nah, seperti ini juga, bahkan kita juga sudah sampai ke tingkat PK di Mahkamah Agung. Nah ini juga akan menjadi tantangan buat kita. Tapi secara secara pelaksanaannya ya kita secara persuasif. Kalau kita hitung persennya Pak, kira-kira berapa persen lah masyarakat dari 100% yang sadar dan punya semangat untuk bayar pajak di Pulang Pisau ini tinggi nggak Pak? Di Pulang Pisau ini sudah mulai naik ya.
sudah mulai ya mendekati 70% sudah lebih ya ini. Karena itu tadi kita menggugah dengan bukti pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau bahwa uang yang mereka bayar, pajak yang mereka bayar, ini kita buktikan dengan pembangunan itu. Iya sih, kelihatan sih Pak. Saya sudah lihat langsung sih. Malam tadi saya udah keliling-keliling. Memang luar biasa Pulang Pisau ini. Oke lah, mulai betah kita tinggal di sini kan. Kalau dulu ngeri Pak, mau cari kafe susahnya minta ampun. Jalannya udah begitu masuk udah jalan lintas. Astaga. Oh iya Pak, biar rame, biar agak asik. Bisa nggak kali Pak ya Bapak kenalin dulu suasana Bapak ini kan mungkin sekalian biar masyarakat juga tahu nih Pak. Boleh. Oke Pak. Tuh iye, Surah Bara antara Kalteng. Tempatnya lumayan ramai juga Pak ya, lumayan padat maksud saya. Ya, karena kini kondisi ruangan kita masih belum tersedia lebih luas, jadi kami masih memakai gedungnya. Berat itu membuktikan bahwa pajak itu masih diprioritaskan untuk bangun jalan Pak ya, bangun sekolah. Untuk kantor kita bisa sementara tunda-tunda dulu Pak ya. Ya, karena ini belum menjadi prioritas karena kami masih bisa kerja dengan kondisi yang ada. Jadi kami masih memerlukan masih menggunakan prioritas pembangunan infrastruktur yang langsung dinikmati masyarakat. Oke. Sekarang sudah dilakukan secara digital dan masyarakat pun sudah bisa memanfaatkan beberapa kanal pembayaran di beberapa bank, kemudian juga kantor pos, kemudian juga di Alfamart, Indomaret nanti ke depannya. Dan juga nanti ke depannya kita akan juga kembangkan dengan memanfaatkan kerjasama kita dengan e-commerce, e-wallet. Nah itu akan ke depannya seperti itu, supaya masyarakat itu ada pilihan mekanisme cara pembayaran pajak yang mudah. Tuh iye, Surah Bara antara Kalteng. Jam segini enak ngopi nih, ya nggak teman-teman Bara Kalteng? Asik kan? Iya sih, asik. Lagi minum kopi nih. Soalnya belum puasa, jadi bebas minum kopi masih. Kalau udah puasa baru kita. Ya, gimana Bara Kalteng, aman? Pak, saya kan ada baca-baca itu Pak. Ternyata Bapeda Pulang Pisau itu bikin inovasi. Ada namanya Hapakat Mobile. Itu apa sih Pak? Boleh cerita nggak sih Pak? Supaya teman-teman Bara Kalteng juga tahu nih Pak. Boleh. Hapakat Mobile ini merupakan turunan dari aplikasi kita yang sebelumnya. Karena kita sebelumnya sudah menjalankan digitalisasi yang terintegrasi antara pajak PPDP 2, BPHTB, kemudian pajak daerah lainnya. Karena itu berbasis web, jadi tidak semua masyarakat bisa memahami hal ini. Jadi kami perlu lagi membuat inovasi yang langsung, karena berbasis Hapakat Mobile ini berbasis Android. Karena mungkin semua masyarakat kita ini sudah paham dengan Android ya. Iya. Dan hampir semua rata-rata sekarang masyarakat punya Android lah. Sudah menggunakan ini. Jadi kami membuat aplikasi pelayanan pajak Hapakat Mobile. Ini juga akronim dari hasil pajak untuk masyarakat. Hapakat itu hasil pajak untuk masyarakat. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi layanan penatausahaan pajak. Itu BPDP 2, kemudian BPHTB, dan juga pajak daerah lainnya. Tiga ini yang dilayani dari Hapakat Mobile. Berarti di situ kita kalau buka itu kita tahu nih berapa mau kita bayar? Atau hasil perhitungannya sudah ada. Sudah ada. Kalau kita memasukkan nomor objek pajak. Oh iya itu maksud saya. Harus masukkan dulu maksudnya ya. Mendaftarkan juga cukup gampang, tinggal download di Play Store. Gratis Pak ya? Gratis. Dan tidak berat itu Pak ya, gampang ya? Gampang, sangat ringan. Paling ya 21 kilo. Itu salah satu upaya Pemkab Pulang Pisau melalui Bapeda untuk mempermudah masyarakat Pak, seperti yang ribet tadi Pak ya? Benar.
Berarti lebih bagus dari yang sebelumnya nih Pak ya. Ini inovasi perbaikan ya. Ya. Sebelumnya berbasis web. Iya, itu tadi. Berbasis web, karena berbasis web ini kan agak ribet. Ya, memang orang udah malas Pak. www. Iya. Ini Hapakat Nobel itu hapakat.com itu malas Pak. Tapi kalau langsung tinggal aplikasi, tinggal buka, masukkan nomor wajib pajaknya, Nomor wajib pajaknya. tinggal di situ kira-kira nanti aku bayar sekian. Iya. Tinggal datang ke sini gitu Pak ya. Tidak juga datang ke bisa melalui. bisa melalui buka lagi kan aplikasi perbankan. Perbankannya oke. Oke. Saya nggak sih. Dan juga kanal-kanal lain. Iya. Kantor pos juga Kantor pos. bisa. Nanti kemarin juga akan usul nih. Oke. Ya. Yang kerjasama kalau sama Hapakat Nobel ini yang sudah bisa masuk ke sistem itu. Yang sudah Kantor pos. kantor pos, Oke. Bank Kalteng. Bang Kalteng. Kemudian baru mulai minggu ini adalah BNI. BNI. Oke. 3 ini sudah jalan. Oke, keren Pak. Pak dari sisi internal ini kita kan itu kan ke masyarakat nih Pak. Ya. Bagaimanapun Bapeda ini kan sebuah lembaga yang orangnya banyak. Ya. Kira-kira digitalisasi ini mempengaruhi nggak Pak dengan cara kerja pegawai Pak? Membantu banget nggak untuk sementara sekarang ini? Sangat membantu. Sebenarnya itu sangat membantu. Cuma kita SDM kita ini belum merata. Belum merata. Jadi kami masih masih meningkatkan kompetensi mereka. Kemudian masih tahapan belajar juga, mempelajari supaya nanti kapasitas SDM kita meningkat. Oke. Ini juga tantangan buat Tantangan ya. Di dalam kita harus mengatakan apa? Supaya masyarakat tidak ribet. Iya. Ternyata di dalam itu sama tadi kayak yang aku bilang Pak, ruangannya aja masih sempit Pak ya. Benar. Itu SDM-nya juga begitu Pak ya. Iya, kita Nah, itu memang tantangan Pak ya. tantangan juga. Oke. SDM tantangan, kemudian juga budaya kerja ya, budaya kerja. Karena tuntutan sekarang ini tidak bisa lagi sama seperti dulu. Kita harus betul-betul melakukan pelayanan. Kalau dulu masih malas-malas, diterapkan lagi sekarang, itu sudah nggak berlaku lagi. Apalagi sekarang masyarakat gampang banget bikin video Pak ya. Benar. Tapi Bapak nggak pemarah kan Pak? Enggak, saya santai aja. Oh, kan kadang-kadang kan kalau kita, mohon maaf ini kadang kalau SDM agak-agak gimana itu kan Iya. sering juga kan Pak. Iya. Kita ini masyarakat aja menumbuhkan kesadarannya susah lu. Karena kan kadang-kadang kita nggak sadar Pak Benar. bahwa kita sering minta duit ke masyarakat gitu loh. Iya. Nggak kita layan dengan baik kan repot juga Pak ya. Benar, disitulah kita ada seninya nanti dengan masyarakat. Karena itu kita harus bekali mereka, pegawai kita, untuk bisa melayani masyarakat. Nah, ini yang tantangan kita. Kalau dari sisi jumlah SDM-nya oke nggak sudah Bapeda Pulang Pisau ini Pak? Kalau dari jumlah masih kurang, kita masih kurang dari segi jumlah. Kami sekarang cara kami mengatasi ke depan ini dalam waktu dekat kita akan launching agen pajak. Oke. Kita akan merekrut satu desa itu satu agen pajak. Oke. Ini membantu kami di lapangan dalam hal sosialisasi kepada masyarakat, dan mungkin juga secara administrasi kami bisa nitip di agen pajak ini kepada masyarakat. Jadi masyarakat ini sudah punya semacam unit kecil yang ada di desa. Oke. Nah, ini akan kami coba berkolaborasi nanti agen pajak ini. Satu desa satu orang. Satu orang. Oke. Dan itu terus-menerus Bapak lakukan ya? Ya, kita kerjasama dengan camat, kades, Kades. RT, gitu ya. Media sosial orang Bapak juga keren. Cara-cara mendesainnya, coba deh. Kita sering di Antara itu sering bikin tuh, sering ikut ngebantu nge-share. Soalnya lucu-lucu, penasaran. Pendek tapi keren. Itu kayaknya Pulang Pisau perlu jadi pionir juga sih bagi Kalteng. Pak, sambil minum Pak. Ya. Minum apa? Oh, saya juga pingin tahu ini Pak. Kan kita sudah ruangan Bapak kita tahu nih Pak. Terus ruang kerja segala macam, tempat nongkrong yang asik bagi para pegawai pajak kan bisa di sini santai-santai ya, ngopi. Saya pingin tahu nanti Pak, tempat itu Pak, tempat bayar pajak masyarakatnya Pak. Sambil Bapak boleh cerita nanti soal hal-hal menarik nih, apa sih yang bayar pajak gitu. Tapi kita ngopi dulu deh Pak. Boleh. Nanti kita
Tuh iye, surah barah antara Kalteng. Sejak tanggal 18 September kemarin kita sudah melakukan pelayanan terpusat di MPP, Mall Pelayanan Publik kita yang ada di dalam kota sana. Jadi di sini kami tidak melakukan pelayanan sama sekali, hanya proses administrasi hasil dari pelayanan di MPP yang menuju ke sini. Ya. Yang kami olah di ruangan ini, Pak ya. Ya, di sana juga jadi lebih mudah Pak ya, ada segala KTP segala macam. Itu salah satu Pak ya. Untuk pronopisnya, proses pelayanannya di sini dan akan dikembalikan lagi ke sana secara sistem. Di sana tinggal print. Biasanya Pak, MPP ini biasanya dingin Pak, sejuk Pak. Benar. Iya kan. Nanti kami cek sana deh Pak. Benar. Karena setahu saya MPP itu boleh dicek, paling enak tuh, dan memang jauh lebih mudah sih Pak. Sejak kita kan masa peralihan dari manual ke digital ini pasti ada, karena dalam satu perubahan siklus pelayanan ini kami juga secara internal kami juga perlu dipersiapkan. Di satu sisi ada kontroversi ya. Ada yang menolak, ada yang menerima hal-hal seperti ini. Perubahan ini. Jadi kami mengedukasi itu. Kemudian di masyarakat juga seperti itu. Ada yang mau menerima hal yang perubahan teknologi. Kemudian masih ada, sampai sekarang masih ada yang nggak mau. Masih mau bayar cash, tapi masih mau bayar gitu. Masyarakat datang ke sini bawa berkas segala macam, uang tunai gitu. Karena secara aturan kita sudah menolkan yang menerima secara tunai. Mengantisipasi korupsi tadi Pak ya. Benar. Jadi kita lakukan semacam bantuan tersendiri. Karena ada di satu sisi kan masyarakat maunya pokoknya saya bayar pajak benar. Dengan cash, tapi kita bantu dalam artian tetap sejumlah yang dibayar masuk secara non tunai ke rekening kas daerah. Ini yang baru peralihan ini yang terjadi di tempat itu yang sempat jadi masalah unik. Ya memang kadang-kadang juga orang tua kan kamu aku mau tunai aja nah. Jadi dari satu sisi Bapak tetap optimalkan pelayanan, di sisi lain Bapak tetap harus mengaturkan. Tetap kita lakukan. Itu yang jadi cerita unik juga Pak ya. Kalau bawa mandau ada pernah nggak Pak? Mandau tidak terjadi ya di Pulau Pisau karena secara kesadaran masyarakat kita sudah mulai tumbuh. Karena itu tadi masyarakat sudah melihat juga uang pajak ini dimanfaatkan betul untuk masyarakat. Gitu. Pak, untuk nutup ini Pak, kira-kira ada nggak pesan kepada masyarakat secara umum khususnya kepada Pulang Pisau soal pajak ini Pak? Kemudian ada nggak penegasan dari Bapak bahwa semua pajak yang dibayar oleh masyarakat itu tidak dikorupsi? Kira-kira bisa nggak Pak? Ya, harapan kami kepada masyarakat bahwa pajak ini merupakan iuran wajib yang dari masyarakat, lalu akan menjadi sumber pendapatan daerah, akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan kepada masyarakat. Nah ini yang yang kita lakukan proses pengembaliannya kepada masyarakat melalui mekanisme APBD. Jadi kami bisa memastikan bahwa pembayaran pajak ini tidak ada lagi yang pembayaran tunai. Seluruhnya menggunakan non tunai, jadi sejumlah yang dibayarkan langsung masuk ke rekening kas umum daerah. Jadi tidak ada Rp1 pun yang masuk ke staf kantong pegawai kami. Oke, terima kasih Pak. Ini saya jadi makin banyak jelas soal pajak segala macam. Terima kasih banyak Pak. Ini mungkin jadi persembahan terbaik dari Pulang Pisau untuk Kalteng ya, kabupaten-kabupaten lain. Walaupun ini tadi saya banyak nanya soal Pulang Pisau, tapi umumnya sih hampir mirip sih Pak. Karakter-karakternya. Terima kasih banyak Pak. Mohon maaf ini ngerepotin. Membuang waktu Bapak ini lagi sibuk-sibuk yang kita paksa nih ngobrol-ngobrol. Oke Pak. Terima kasih. Salam dulu Pak untuk teman-teman Bara Kalteng. Oke Bara Kalteng, sampai ketemu lagi.